Pithecanthropus erectus berasal dari bahasa Latin yaitu pitheκos yang artinya kera, anthropus yang artinya manusia, dan erectus yang artinya berdiri tegak. Jadi Pithecanthropus erectus merupakan manusia kera yang berdiri tegak. Manusia purba Pithecanthropus erectus ini sudah punah dan kini termasuk ke genus Homo erectus. Manusia purba Pithecanthropus erectus ini hidup pada zaman batu tua atau Paleolitikum. Pithecanthropus erectus merupakan salah satu jenis manusia purba Indonesia yang fosilnya pertama kali ditemukan di sebuah kebudayaan masyarakat modern. Dr. Eugene Du Bois, yang merupakan seorang ahli paleoantropologi, menemukan fosil Pithecanthropus erectus pertama kali di berbagai tempat, seperti di Trinil, Ngawi, dan di Kedung Brubus, Madiun, Jawa Timur, dari tahun 1890 sampai dengan 1892. Dr. Eugene Du Bois menemukan fosil-fosil berupa tulang paha, tengkorak, rahang bawah, molar bawah, dan juga atas ditemukan di dekat tepi Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah. Dari hasil penemuan tersebut bisa disimpulkan bahwa Pithecanthropus erectus sebagai manusia kera yang bisa berdiri dengan tegap. Dari fosil-fosil tersebut, Dr. Eugene Du Bois dan para sejarawan lainnya menyimpulkan kalau ada beberapa ciri-ciri dari tipe orang purba ini. Sebelum itu, pada tahun 1936, sudah ditemukan fosil yang lebih lengkap mengenai manusia purba ini oleh seorang ahli paleontologi dan geologi dari Jerman. Penemuan fosil tersebut tepatnya di Desa Sangiran, Jawa Tengah. Tidak cuma itu, fosil tertua yang sudah ditemukan ada di daerah Great Rift Valley. Hal ini membuat timbulnya teori lain yang menyatakan kalau penemuan fosil dari Pithecanthropus erectus yaitu salah satu bentuk yang jadi peralihan antara manusia purba dan manusia modern. Ada beberapa ciri dari manusia purba jenis Pithecanthropus erectus, yaitu Pithecanthropus erectus mempunyai volume otak sekitar 900 cc, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, berat badannya sekitar 80 kg sampai dengan 110 kg, mempunyai bentuk wajah yang hampir menyerupai monyet, mempunyai bentuk dagu yang lebih kecil sementara mulutnya menjulur, memakan tumbuh-tumbuhan dan bergantung dengan alam, mempunyai bentuk ubun-ubun yang lebih datar, pada bagian belakang kepala mempunyai bentuk yang lebih menonjol, ada tonjolan tepat pada bagian kening yang melintang di sepanjang pelipis, mempunyai bentuk tulang pipi yang cukup tebal, mempunyai bentuk tubuh yang tegap, ada gigi dan juga rahang yang besar serta kuat, dan manusia purba jenis ini mempunyai hidung yang cukup besar. Cara hidup Pithecanthropus erectus yaitu dengan melakukan sistem nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal. Dengan sistem tersebut, jalan hidup Pithecanthropus erectus ini dipenuhi dengan melakukan pemburuan dan juga mengumpulkan makanan yang ditemuinya. Ketergantungan dengan alam, Pithecanthropus erectus mampu menciptakan alat-alat yang membantu mereka dalam aktivitas sehari-hari untuk mencari makanan. Model alat ini memakai bahan baku berupa batu dan tulang yang dibuat sedemikian rupa. Berikut adalah contoh hasil budaya Pithecanthropus erectus, yaitu alat-alat dari tulang, kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, pahat genggam, dan alat serpih. Dengan hidup berpindah-pindah, mereka harus bersinergi dengan alam. Pithecanthropus erectus hidup dengan berkelompok dalam satu keluarga. Pengaturan mengenai pembagian tugas dilakukan dalam kehidupan mereka. Tugas manusia purba laki-laki dewasa yaitu berburu hewan di zona mereka tinggal, sedangkan wanita dan lansia bertugas untuk food gathering atau mengumpulkan makanan dan mengasuh anak-anak mereka.
Food gathering merupakan suatu kegiatan di mana terjadi pada masa prasejarah dengan cara berburu, masa mengumpulkan makanan, meramu, dan biasa juga disebut dengan masa berburu. Kegiatan food gathering bergantung pada makanan yang ada pada lingkungan sekitar kita. Food gathering sering dikaitkan dengan masa kehidupan manusia nomaden, di mana manusia masih hidup berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada masa itu, manusia hanya mengumpulkan makanan dari menyeleksi jenis makanan yang akan dikumpulkan. Karena manusia pada masa nomaden belum bisa mengusahakan atau meracik jenis tanaman untuk dijadikan sebuah makanan yang bisa dikonsumsi. Baru kemudian pada zaman manusia purba, di mana manusia sudah tinggal sementara di gua-gua yang ada atau di tepi pantai, dan pada masa ini manusia purba baru mengenal api. Berikut ini adalah beberapa jenis alat kebudayaan yang dimiliki oleh manusia purba Pithecanthropus erectus. Yang pertama yaitu kapak genggam. Bentuk dari kapak ini tidak besar, tapi mempunyai ukuran yang lebih kecil dari jenis kapak lainnya. Kapak genggam sudah tersebar ke beberapa wilayah di Nusantara dan masih dikembangkan sampai pada zaman modern ini. Awalnya, kapak genggam adalah buatan manusia purba memakai bahan-bahan yang sederhana dengan cara penggunaannya yang digenggam pada ujungnya. Kedua, pahat genggam. Alat ini bentuknya kecil, dipakai untuk kegiatan bercocok tanam, untuk memanfaatkan hasil alam yang lebih, dan untuk menggemburkan tanah. Selain itu, pahat genggam juga dimanfaatkan untuk mencari ubi atau hal lainnya, karena pahat genggam ini sangat tajam. Yang ketiga adalah kapak perimbas. Kapak perimbas mempunyai bentuk yang sedikit lebih cembung dan sering dipakai dalam kebutuhan untuk memangkas suatu benda. Kapak perimbas ditemukan oleh seorang ilmuwan pada tahun 1935. Dengan fungsinya sebagai alat pemotong atau penetak, selain di Indonesia, kapak perimbas ini juga banyak sekali ditemukan di berbagai negara lainnya. Yang keempat adalah alat serpih. Ada seseorang yang bernama von Koenigswald menemukan alat serpih pada tahun 1934. Alat ini banyak ditemukan di gua-gua, di mana manusia purba tersebut dahulu tinggal di sana. Ukurannya sendiri umumnya sangat kecil dan cuma sekitar 11-20 cm saja. Alat serpih banyak dipakai untuk pisau, mata panah, dan juga alat pemotong lainnya. Kelima, alat penetak. Alat penetak ini disebut juga sebagai kapak, tapi bentuknya terlihat lebih besar dan cuma bisa dipakai untuk memotong benda tertentu saja. Umumnya alat penetak ini dipakai oleh manusia purba, tepatnya Pithecanthropus, untuk memotong kayu, pohon, dan sebagainya. Alat penetak ini bisa kalian temui dengan mudah di seluruh wilayah Nusantara. Yang keenam adalah benda tajam. Ada banyak pisau yang dipakai oleh manusia purba untuk berbagai hal. Ada juga alat yang dipakai ini berasal dari tulang hewan. Dan selain itu, banyaknya benda tajam lainnya seperti pisau, belati, tombak, dan sebagainya yang biasa dipakai oleh Pithecanthropus. Daerah yang banyak ditemukan alat ini yaitu di Ngawi, Jawa Timur. Ketujuh, batu penggiling. Manusia purba juga memakai batu sebagai media untuk menggiling sesuatu dan banyak ditemukan di sekitar goa-goa atau hutan. Ukuran batu penggiling ini sangat beragam dan biasanya sesuai dengan genggaman tangan. Hasil kebudayaan ini masih dikembangkan dan masih tetap dipakai untuk kebutuhan alat dapur dan memasak.